لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من ذلك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Yang saya hormati para guru, para asatiz yang saya tidak sebut satu persatu, para kiai, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita, juga Adinda Al-Hajj Fajansa Al-Hajj pimpinan pondok Darul Mukhtarin dan para guru yang lainnya yang guru kita Kiai Udi, jamaah hadirin sekalian, para santri yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca mengenai tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah hadirin sekalian, kita masih nyambung masalah sifat orang-orang munafik.
masih tentang sifat-sifat orang munafik. Kemarin sudah baru diserupakan. Ini ada 3 penyerupaan yang kita sudah bahas kemarin, yang kita sebut dengan isti'arah tamthiliyah, kullu tarkibin ustu'mila fi ghairi mawdi'ihi. Setiap jumlah yang digunakan bukan pada tempatnya, yaitu isti'arah tamthiliyah. Beda dengan isti'arah yang lain. Kalau dia berjumlah, ini isti'arah yang kedua. Au kasoibin, au ma'tuf kepada yang sebelumnya. Kama salil ladzi istauqada nara, makanya di tafsirnya au matalihim. Au matalihim atawa sifatnya munafik kabeh. Kemarin sudah ya, masal bitahrik bimakna sifat, kalau bisukun bimakna syibhu. Au matalihim atawa utawi, begitu asalnya au mataluhum kamasal. Au matalihim atau au mataluhum kamasali sayyibin, atau utawi sifatnya munafik kabeh. Kasayyibin, sayyib artinya al-matar atau yusahab. Cuma di sini tafsirkan ay ka ashabi matarin, tegese kaya pirang-pirang wong kang anduweni udan. Maksudnya orang-orang yang terkena hujan. Ini penyerumpamaan munafik yang kedua, tasbih tamtsiliyah. Wa asluhu lan utawi asale sayyib, sayyib iku lapan sayyib. Huruf elat enggak bisa hidup, wawunya dimatikan sehingga kumpul 2 sukun, diganti ke ya, diidghamkan. Asara sayyib ada di sawinya ya. Diambil dari kata min soba yasubu. Soba yasubu, lamun orang ningali kadinya berarti ilmu sarafnya dari qala yaqul. Jadi ahli tafsir itu berjamaah ulama tafsir, bukan hanya ahli nahwu, ahli saraf, ahli nahwu, ahli balaghah dan sebagainya. Bahkan kita ngaji di Alfiyah, di Jurumiyah, di Mutamimah, definisi alami kunyah masudiro bi abin au ummin. Kunaon di kitab fiqih eta lain. Masudiro bi abin wa ummin au ammin au khalin au ibnin di kitab Pejuri. Ya. Jadi akhirnya kita belajar fikih, tapi aya alatan di pikiran, masya Allah. Ternyata ulama fikih itu ulama nahwu juga. Ya, ulama fikih, ulama nahwu dan sebagainya. Dan kita nggak bisa berjamaah langsung mengkaji Al-Quran, tidak bisa. Diolah sama hadis, langsung ke hadis nggak bisa. Diolah sama sahabat. Jadi yang dimaksud ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan apa? Bintang bi aihim ihtadaitum. Ke sahabat saja. Artinya Rasulullah memberikan kepercayaan ke sahabat, sebab kalau langsung mengkaji hadis nggak akan bisa tanpa melalui sahabat. Dari sahabat nanti ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke mujtahidin, disebut mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu artinya mujtahid mudawwan.
Mustahid mutlak, mustahid mudawwan, memang yang masyhur 4. Ya. Mustahid mutlak man qadara ala istinbatul ahkam minal kitab wa sunnah. Orang yang mampu mengistinbat hukum dari Al-Quran dan dari mujtahidin lari ke murajjahin man qadara ala istinbatul ahkam min qawaidi imamihi. Dari murajjahin yang disebut tarjihin aqwal. Murajjihin lari ke ahli fatwa, disebut mujtahid fatwa. Jadi mujtahid ayat tilu. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa. Paling tinggi mujtahid mutlak, itu yang disebut mujtahid mudawwan. Ke bawah mujtahid mazhab. Jadi kalau mujtahid mazhab, man qadara ala istinbatil ahkam hanya min qawaidi imamihi, ngikut kepada Imam Syafi'i, ngikut kepada Imam Abi Hanifah. Di bawahnya lagi mujtahid fatwa. Kalau mujtahid fatwa bukan istinbatil ahkam, man qadara ala tarjihil aqwal, itu yang disebut murajjih. Tidak istinbat dia, cuma mentarjih pendapat-pendapat ulama. Bahkan disebut di bawah itu namanya muqallid. Orang boro-boro ke mustahid, begitu muqallid namanya. Di bawah itu kiai. Namun bahasa guru saya, setelah mustahid fatwa kiai. Jadi kita ngikutin kiai itu sama saja ngikutin Al-Quran. Jadi kalau mereka ngomong kembali kepada Al-Quran, ke kiai juga Al-Quran. Sebab kiai itu meruntut sampai Al-Quran. Apa? Kembali kepada hadis dengan mengikuti kiai eta geus nurutan hadis. Karena hadis. Nah, sehingga ada bahasa apa sih yang namanya dari kiai terus ke kiai ke mujtahid mujtahid fatwa, mujtahid mazhab, dan semuanya sampai ke sahabat. Ada ada bahasa an-naf'u bil lahzi fawqan nafi bil lafzi. An-naf'u bil lahzi fawqan nafi bil lafzi. Mengambil manfaat dengan contoh lahzi itu di atas mengambil manfaat melalui nasihat. Artinya kalau kita dekat sama ulama, jangan minta nasihat omong-omong, lihat kelakuannya, lihat tindak tanduknya. Sebab yang diajarkan oleh Rasulullah akan ada begini, ada bahasa lisanul hal afsahu min lisanil. Kalau itu untuk yang memberinya, untuk gurunya. Kalau untuk muridnya, bahasa tadi an-naf'u bil lahzi fawqan naf'i bil lafzi. An-naf itu mengambil faedah, mengambil manfaat. Bil lahzi, dengan tindakannya kita mengambil manfaat dari seorang ulama. Tempoh be tindakan sapopoe. Itu masih lebih bagus daripada minta nasihat. Jadi kalau kita perhatikan, Rasulullah itu tindakannya nasihat. Sahabat itu tindakannya nasihat. Terus ke bawah sampai ke kiai. Kiai eta tindakannya aja sudah nasihat. Itu an-naf'u bil lahzi fawqan naf'i bil lafzi.
Ya, masya Allah, kalau orang mengkaji tafsir benar-benar harus apa? Hati-hati gitu ya Pak Jemaah. Yang jilu minas sama, hujan yang turun dari langit. As-sahabi, yang dimaksud langit di sini as-sahab, awan. Sebab hujan melalui awan. Bihi ikut tetap ing dalam sahab zulumatun putih pirang-pirang kegelapan mutakatsifatun kang tebal. Jadi orang-orang munafik diumpamakan orang yang kena hujan dan di dalam hujan itu ada kegelapan. Kegelapan itu diserupakan dengan kekufuran, dengan kufur, kegelapan. Waradun lan gledek. Tafsirnya radun di sini al-malak, malaikat al-muwakkalu yang ditugaskan oleh Allah bihi kalawan hudan. Wa qila lan den ucapaken sautuhu suarane malaikat. Jadi ada yang mengatakan radun itu malaikat, ada yang mengatakan radun itu suara malaikat. Wa barqun lan kilat lam'anu sautihi tegese percikan pecutane malaikat allazi yuzziruhu bihi, allazi kang yuzziru memedeni malaikat hu kalawan saut, allazi kang yuzziru memedeni malaikat hu kalawan saut ya bihi bi kemana nih Maria Mayi? Alladzi yuziruhu alladzi kang yuziru memedeni ya siapa mereka huing ba'ara huing alladzi bihi kalawan saut yaj'aluna halekan pada ngadarikaken ya ashabus sayyid, maksudnya orang-orang munafik, dia menjadikan asabi'ahum ing jari-jarine kabeh. Asabi diartikan anamilahum tegese ujung jari. Kalau asabi jari, kalau anamil ujung jari. Jadi yang dimaksud anamil namanya min dzikril juz'i wa iradatil min dzikril kulli wa iradatil majaz. Fi adanihim ing dalam kuping-kupene munafik kabeh. Itu tuh. Jadi maksudnya kalau bisa itu orang munafik itu jarinya dimasukin semua. Saking enggak mau ngedenger geledek, saking enggak mau ngedenger Al-Quran, itu saking hewan eta ke Al-Quran, kalau bisa ditutupin semuanya. Makanya Allah nyebutnya asabi'ahum, bukan anamilah. Kalau hakikinya anamilahum, ujung jari. Kita kalau untuk tutup juga ujung jari, kira ujung jari kami diasupkan. Min adli suwaiki, saking arah-arah as-suwaik syiddati sautir ra'di, bangete suara geluduk, karena dahsyatnya suara geluduk sehingga ditutupi sama dia. Kalau bisa dipenuhi tutupnya, li'alla, apa tujuannya? Li'alla yasma'u, dapun yentah orang rungu ya munafik kabeha ing suwaik hadaro ay khofa al-mauti, karena arah-arah wedine saking kematian, karena arah-arah wedine munafik ing kematian, gitu ya. Hazaron maut, nanti al-mauti jadi apa?
Jadi maf'ul mahallan majrurun lafzan. Ay hadzarul munafiqina al-mauta. Takutnya orang munafik kepada mati. Ditutupin kupingnya. Palingnya disimpan. Min sima'iha saking ngurungene suwa'i. Nah, nanti suwa'i ini diserupakan kepada, diibaratkan kepada dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Saking gak maunya ditutupin kupingnya. Jelma anu hewa ke agama, anu yang nggak mau ngaji, yang nggak mau ngedengar nasihat, itu nggak jauh mirip dengan orang munafik. Itu tuh panciri nambung ngarenge. Ada speaker pengajian yang digandeng-gandeng, kemana gandeng amat anu azan. Sebab ibarat geledek, seperti geledek buat dia. Kadalika iku kayah mangkono kang den sebut tadi. Jadi ada di dalam hujan itu ada kegelapan, ada geledek dan ada kilat. Ada zulumatun, ada ra'dun, ada barak. Haula'i utawi semudayane munafik. Idza nuzilal Qur'anu tatkara den turunaken apa Al-Qur'an kepada mereka. Wa fihi lan ikut tetep ing dalam Al-Qur'an zikrul kufri utawi nyebut kekufuran. Di Al-Qur'an disebut kekufuran. Al-musyabbahu bil zulumat kang den sarupakaken kalawan pirang-pirang kegelapan. Fihi zulumatun fihi kufur. Wal wa'idu wa fihi zikrul wa'id, asalnya begitu. Dan di dalam Al-Quran disebutkan al-wa'idu, ancaman. Kalau wa'dun janji, kalau wa'idun ancaman. Alihi ingatase munafik. Al-musyabbahu nanti wa'id, ancaman itu wa'id kita sudah ngaji ya. Bab fa'il bisa bimana fa'il, bisa bimana maf'ul. Fa'ilun, syahidun, qatilun, seperti syahid, rajim, itu bab fa'il semua. Fa'ilun seperti syahid. Ya, syahid itu bisa bimana syahidun, bisa bimana masyhudun. Jadi jika manusia syahid yang meninggal syahid bisa bimana syahid, syahidul jannah, dia melihat langsung ketika wafat. Bisa artinya diperlihatkan, masyhudun alaih. Setiap makna kecuali ke Allah. Kalau ke Allah bimana fa'il. Ar-rajim, bismillah kan sudah kan? Ar-rajim bisa bimana rajim, bisa bimana marjum, bisa bimana kang den ranjam, bisa bimana yang meranjam, maksudnya yang menggoda. Itu fa'il. Nah di sini bisa diartikan kang den ancam. Iya, berarti bimana apa? Maf'ul. Kalau kita mau artikan al-musyabbahu kang den sarupakaken birra'di kalawan geledek. Ancaman yang ada di dalam Al-Quran, ancaman seperti disebutin neraka, disebutin peringatan-peringatan di dalam Quran, wa'addat lil kafirin, masalah itu namanya ancaman yang diserupakan dengan geluduk. Wal hujajul bayyinatu ay wa fihi dzikru al hujajul bayyinah, dan di dalam Al-Qur'an disebutkan dalil-dalil yang jelas. Dalil-dalil yang jelas al musyabbahatu kang den sarupakaken bil barqi kalawan kilat. Ini semua namanya secara global disebut tasbih isti'arah tamthiliyah.
Jadi kegelapan diserupakan dengan kekufuran. Terus ra'dun, geledek diserupakan dengan ancaman. Dalil-dalil yang jelas diserupakan dengan kilat. Jadi ada musyabbah bih. Yasudduna adzanahum. Jadi ini semua makna bahasa yang di sini semua majazi para jemaah, bukan hakiki. Makanya nggak bisa kita langsung menerjemahkan hakiki. Majazi semuanya harus dibahas dulu. Jadi diserupakan tadi, makanya diterangkan oleh tafsir. Yasudduna adzanahum, pangkang pada nutupi munafik kabeh. Atau jadi hal jeung apa-apa, yasudduna halekang pada nutupi ia munafik kabeh adzanahum ing kuping-kupinge munafik kabeh li alla darpon yentah yasma'u ngeru darpon yentah orangana ngeru ia munafik kabeh hu ing Al-Qur'an. Tujuannya supaya enggak ngedenger apa? Al-Qur'an. Payamilu, maka pada condong kabeh ilal iman, maring iman. Kalau dia ngedengar Al-Quran, ya pasti iman. Wayamilu, lan condong kabeh ila tarki, wa tarki itu ila tarki dinihim, lan ninggalaken agamane munafik. Kalau dia ngedengar Al-Quran aja, dia bisa iman. Kalau dia ngedengar Al-Quran aja, dia bisa ninggalin agamanya. Tetapi iman dan meninggalkan agamanya itu wa huwa lan utawi iman lan tarku dinihim indahum ing dalam mungguh munafik kabeh mautun iku satu kematian. Jadi meninggalkan kebiasaan itu susah. Karena orang-orang munafik sudah biasa, sudah dengan agama nenek moyang segala macam, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan agamanya merupakan satu kematian buat mereka. Kayak kita aja meninggalkan kebiasaan itu paling susah. Meninggalkan kebiasaan jelek paling susah. Meninggalkan kebiasaan umpamanya nyaci orang susah. Ninggalin kebiasaan malas susah. Itu kalau di lamun ngopi sapoe bisa bahaya gitu. Ya kan, contoh itu kan kebiasaan. Muter. Bisa muter. Jadi Al-Quran berarti diumpamakan apa tadi? Hujan ya, yang turun kepada orang-orang munafik. Di hujan itu ada apa? Ada geledek, ada kegelapan, ada kilat. Tadi kilat diserupakan apa? Kilat diserupakan apa? Al-hujjaj al-bayyinah, dalil-dalil yang jelas itu diibaratkan kilat. Itu. Al-hujjaju kal-barqi. Terus kalau geledek diserupakan dengan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau dinasihatan jangan begini, jangan begitu, itu seperti ngedenger apa ya? Udah geledek. Itu. Kenapa? Karena memang mereka kufur diserupakan dengan kegelapan. Kalau kita ngelihat perkataan siapa? Sayyidina Utsman ya. Gimana Sayyidina Utsman? Iya. Ya jauh gimana apa? Apa? Iya.
Innallaha, ini metode juga para jemaah. Innallaha, Sayyidina Utsman qala innallaha yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Yaz'u bermakna yamna'u. Innallaha yaz'u bil Qur'an, Allah melarang manusia dari kejelekan itu dengan Al-Qur'an. Tetapi malam yaz'u dengan apa tadi? Dengan sultan, dengan kekuasaan, mala yaz'u bil Qur'an, selama tidak bisa dinasihati oleh Al-Qur'an, selama tidak bisa dicegah oleh Al-Qur'an. Itu kata Syekh Utsman. Jadi artinya ada orang yang bisa dinasihati oleh Al-Qur'an, ada yang tidak bisa dinasihati oleh Al-Qur'an. Selama orang yang tidak bisa dinasihati oleh Al-Qur'an berarti yang bertindak sultan, penguasa. Yang dimaksud sultan kalau di pemerintahan hukuman berarti. Kalau dikeluarga harus dihukum. Jadi santri ada dua, ada santri yang nurut sama nasihat, ada santri yang nggak nurut sama. Kalau santri yang nurut sama nasihat nggak usah dihukum. Tapi kalau santri yang tidak nurut sama nasihat harus dihukum, sultan, penguasa. Ya, nah ini munafik sudah tidak mempan oleh apa? Oleh nasihat. Nggak mempan. Dan mendengar Al-Quran seperti mendengar gulai, ditutupin sama mereka kuping. Wallahu muhitun bil kafirin, lan utawi Allah muhitun iku kang nguasai, iku kang ngeliputi bil kafirina kalawan wong kang kafir kabeh. Jadi munafik masuk kepada kafir. Lam yakunil ladzi nakafaru bin ahlil kitabi wal musyrikin, ya. Lam yakunil ladzina kafaru, alladzina kafaru itu bisa min ahlil kitab, bisa lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi yang kufur itu ada dua, ada min ahlil kitab, ada yang musyrikin. Kalau ahli kitab ada ahli kitab Nasara, ada ahli kitab Taurat. Ahli kitab Nasara, ahli kitab Taurat orang pintar, tapi bisa kufur. Yang kedua, yang kufur bisa dari musyrikin. Kalau musyrikin, alladzina ya'budunal asnam, yang tidak tahu Taurat, tidak tahu Injil, disebut dalam bahasa itu kufaru Makkah, orang-orang kafir Makkah. Kalau ahli kitab memang kebanyakan Madinah. Nah, makanya di sini kita lagi nerangin tentang munafik, tapi ujung wallahu muhitun bil kafirin. Ay al munafiqun al kafirun. Ahli kitab munafik. Munafik bisa ahli kitab, bisa juga musyrik. Kalau kita lihat di situ orang yang nakal itu bisa dua, bisa dari nakalnya, kenapanya kebodohannya, bisa nakalnya kena kepintarannya. Nakal dengan kebodohan musyrik, nakal dengan kepintaran ahli kitab. Ahli kitab sebab dia ya'lamuna Taurat wa ya'lamuna Injil, tahu Taurat dan tahu Injil. Ilman wa qudratan fala yafutunahu. Ilman apane ilmune, wa qudratan lan apane kekuasaanane. Fala yafutuna, maka ora bisa lepas kabeh ing Allah. Di sini dibahas dalam tafsir Suwinya, di situ ihatohnya ihatah ma'nawiyah. Makanya dikasih ilman wa qudratan, bukan meliputi secara hakik, secara zahir, mengelilingi, bukan begitu.
menguasai ma'nawiyah dari sisi ilmu Allah dan dari sisi kekuasaan Allah. Menguasainya Allah tidak sama dengan menguasainya manusia. Jadi ditambah ilman wa qudratan. Nah, ilman wa qudratan ini dua-duanya tamyizani muhawwalani anil fa'il. Asal daripada ilman wa qudratan ini asalnya fa'il. Dijadikan apa? Tamyiz. Sebab tamyiz ini bisa muhawwalun anil fa'il, bisa muhawwalun anil mubtada. Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaidun ajmalu minka wajhan. Itu aja jadi tamyiz. Asalnya mubtada, wajhu Zaidin. Kalau ini asalnya fa'il kumaha? Wallahu muhitum bil kafirin. Mana coba fa'ilnya? Gimana itu fa'ilnya? Wallahu muhitum. Ini ilman asalnya fa'il. Fa'il dari mana? Di mana? Ayo, santri tak? Wallahu muhitun, panuntai Allah muhitun iku kang ngeliputi apa ilmu Allah. Jadi ilmannya fa'il daripada muhitun. Muhitun ismul fa'il, ya'malu amala dan yang ngamal seperti fi'il, ya, isim fa'il, masdar, isim ya. Nah, itu satu isti'arah tamsiliyah para jamaah menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik yang apabila mendengar Al-Quran, mendengar nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad, mereka menutup kupingnya seperti mereka mendengar suara geledek, ya. Jika ngadengar suara gede, eta Al-Quran, eta nasihat, eta ngaji. Kalau ada yang seperti itu berarti nggak jauh dengan siapa? Munafik. Kayak seperti kiamat gitu. Yakadul barqu yakhtabu absaruhum kullama adha'a lahum masyufi. Yakadu yakrubu. Kadal fakru ay, kada biasanya yang jadi khobarnya nanti jumlah fi'il mudhari gitu. Yakadul barqu yakhthaf, nanti khobarnya fi'il mudhari. Maknanya yakrubu, yakadu parak, hampir kalau bahasa kitanya. Wa kadal fakru ay yakuna kufra, hampir kepakiran itu menjadikan kekufuran. Hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Ada fakir, ada miskin. Kadang-kadang kita ulah SSE jamaah ngabedakan fakir miskin. Lebih dasar fakir, lebih dasar miskin. Fakir. Jadi kalau fakir dia tidak bisa mencukupi di atas 50%. Kebutuhannya sehari 100.000, dia cuma punya 50.000, itu fakir namanya. Jadi berarti kurangnya 50.000. Kalau miskin 100%, kebutuhannya 100.000, dia penghasilan sehari-hari nggak nyampe 80.000, miskin. Itu aja maksudnya. Jadi kalau fakir di bawah 50%, kalau miskin di bawah 100, dua-duanya juga tidak cukup. Lebih dasar fakir daripada miskin. Cuma yang dimaksud dari kadal fakru ayyakuna kufra bukan miskin harta. Miskin apa? Ilmu. Kada fakrul ilmi walaysa fakrul mal.
Miskin ilmu itu bisa membawa kepada kekufuran. Jadi kalau kita nggak punya ilmu bisa kufur. Kalau kita nggak punya ilmu bisa kufur. Bukan nggak punya harta bisa kufur, nggak punya ilmu bisa kufur. Banyak orang-orang yang kufur sekalipun kaya. Banyak orang-orang kaya liar. Banyak orang-orang kaya pusing. Gitu. Yakadu barak albarku apa kilat. Ini masih nyambung nih, cuma ini isti'arah yang kedua. Yakhtofu ikun nyamber apa kilat. Absaruhum ing paningali nekabe. Makna al-khatab ayat khudhuha bisur'ah ngejukut iya barku ha ing absar bisur'atin kalau cepet. Kadang-kadang kita ngambil definisi nggak usah susah dari mufassir aja sudah tafsir. Ini definisi mahwal khatab al-khatab al-ahli bisur'ah nyamber gitu. Nyamber saking cepatnya ini khotob tuh makanya disebut kilat. Barku itu nyamber. Kullama adha'a lahum masyaubi kullama sewaktune adha'a nerangi apa barku lahum kadue munafik kabeh masyau maka pada berjalan ya munafik kabeh fihi ing dalem barku ay fi dhawihi tegese ing dalam cahayane barku. Ketika itu kilat menerangi jalan munafik. Ya, bisa jalan karena terang dengan apa? Dengan kilat. Wa idza adlama lan tatkala ngegelapi ya kilat, apa bahasa ininya, bahasa Jawanya? Metengi. Metengi. Lantet kala metengi gitu kaji. Gawe peteng. Gawe peteng. Iya. Kalau metengi menghamili. Terus ngegelapi belah ya. Wa idza adlama lan tatkala ngegelapi ia barku alim ngatasi munafik qamu maka pada meneng ia munafik. Kalau ketika ada kilat jalan, ketika kilat enggak ada diam. Ya. Ini perumpamaan apa? Juga sama diumpamakan kepada waqafu tegese makna qamu waqafu. Waqafu makna qamu waqafu. Tamsilun iku perumpamaan li izazi kadue negure Al-Qur'an ngagetakene Al-Qur'an liizazi ma fil Qur'an gitu ke langsung liizazi kadue negure barang fil Qur'ani kang ana ing dalam Al-Qur'an minal hujaji saking pirang-pirang dalil. Jadi Al-Qur'an menegur mereka apa izaznya qulubahum ing ati-atine munafik kabeh. Nanti qulubahum jadi maf'ul dari izaz. Li izazi ma fil Qur'ani minal hujaji qulubahum. Mana fa'ilnya ma? Dari mana? Dari iz. Jadi izaz masdar ya'malu amalah fi'li. Ma idhofat jadi namanya majrurun lafzun marfu'un mahallan. Jumlah dari ma jadi fa'il. Wa tasdiqihim lan ngabeneraken munafik kabeh lima kadue barang sami kang ngerungu ieu munafik kabeh fihi ing dalam Al-Qur'an atau ing dalam barang enggak apa-apa mimma saking barang yuhibbuna kang pada demen ieu munafik kabeh. Giliran yang disenangi sama dia didengerin. Giliran enggak disenengin enggak didengerin. Ya. Giliran lagi apa? Kilat
terang jalan. Giliran gelap berhenti. Itu diibaratkan Al-Quran diambil sama orang-orang munafik yang enak-enaknya saja. Yang nggak enak nggak diambil. Hal-hal yang menegur hati dia, yang memperingati dia, itu nggak diambil sama orang-orang munafik. Tapi anu bikin anu nyin resep ka manehna dicopot. Anu nyin resep dicopot. Diambil saja. Jadi ngajarin agama itu berat para jemaah. Nah, berat gitu. Ulangnya kadang-kadang sok gitu, hayang ngeunahna bae. Hari kita nu susah mah enggak mau gitu. Ditinggalin sama kita. Ya. Umpamanya contoh aja. Ya. Saya suka ngedenger aja. Nah, cenah ngajarin anak-anak di kampung, ngajarin alif alif. Ya, wis lah orang tadinya ngajarin di kampung alif alif. Karena nggak ada duitnya, saya tinggalin aja lah. Giliran yang nggak enak nggak mau. Itu mirip orang munafik. Giliran yang enak aja mau. Gitu. Santri di abdi pelajaran ada yang terus ngajar anu can. Kalau ngajar di pondok ada gajinya enggak? Nggak ada. Ngajar santri yang udah gede ngajar santri nggak ada gajinya. Kata saya yang ngegaji kamu malaikat. Tapi ada yang ngajar di sekolah. Kalau ngajar di sekolah dapat gaji. Sebulan sekian. Itu semangatnya juga beda. Beda semangatnya. Hari ngajar di sekolah mah memeh asup terus hadir. Haji. Nah ini sama nggak dengan kisah sama nggak kira-kira? Gilan cangbe, duitan, lupa. Gilan be poek duitan, lelis. Lelis. Enggak, munafik mah enggak, gitu ya. Enggak munafik mah. Deket. Wa wuqufihim nanti tamsilul izazi ma fil qamin qulubahum wa tasdiqin nanti matub kepada izaz. Wa wuqufihim lan menenge munafik kabeh amma yakrun saking barang yakrohuna kang pada benci munafik kabeh. Jadi kalau di Al-Qur'an ada hal-hal yang enggak disenengin aja udah enggak mau gitu. Kita juga mirip seperti coba kira-kira kalau itu tahlil dari hari pertama sampai hari ke-7 berkata nih kira-kira memang kan lagi ngomong ini kan enggak kira-kira rame nggak yang hadir? Insyaallah. Kan tadi maunya enak-enak aja bener Pak. Jalan lari. Pada komen. Gitu. Masang status. Kan hanya ngeunah-ngeunah bae. Gitu. Ini munafik. Kalau yang enggak enak nggak mau. Jadi taitanan bahasana. Wa uqufihim amma yakruhun. Stagnan, enggak mau bertindak amma yakruhun terhadap apa-apa yang dia benci. Namun hewan, ya mau beres pun ulah gitu. Enggak Walau sya'allahu lan lamun takkersa sapa Allah la zahaba bisam'ihim yakti bakal ngilangaken Allah bisam'ihim kalawan pangrungune munafik kabeh bimana asma'ihim kawan mana asma'ihim. Jadi mufrad disebutnya tapi yang dimaksud jamak. Wa absarihim lan paningali kabeh az-zahir kang zahir kama zahaba bil batinah kaya barang kang wis ngilangaken sapa Allah bil batinah kalawan kang batin. Ya berarti ada sam'u zahir,
Ada basor, zahir, ada samu batin, ada basor, batin. Yang batin mah sudah dihilangkan sama Allah. Tinggal yang zahir. Kuping yang zahirnya, pendengaran yang zahirnya. Kalau Allah mau hilangin bisa. Kesambar apa tadi? Petir. Ini namanya walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Kalau tadi kan yakadul barqu yahtafu as-saruhu. Hampir itu kilat nyamber pendengaran mereka ya, dan mata-mata mereka. Nah, bahasa seperti itu dikaitkan dengan walau sya'allahu la, kalau Allah berkehendak bukan hampir lagi dibenarkan ku Allah. Di dalam ilmu tauhid namanya sabab musabbab. Sabab musabbab. Ini masa sabab musabbab ini banyak yang tertipu. Al asbab wal musabbab arba'atu aqsamin. Nah, kalau Allah begini para jemaah, ya, sabab musabbab itu sabab akibat musabbab. Sabab itu sebab, musabab akibat. Musabab itu hasil. Sabab itu makan, akibat itu kenyang. Sabab itu pisau, akibat itu memotong. Sabab itu obat, sembuh itu musabab. Al-musabab natijah. Cuma di dalam asbab musabab arba'atu anwa, ada 4 macam. Yang pertama, kalau dia meyakini dengan sendirinya bainal asbab wal musabbab, antara sebab dan sebab, punya kekuatan dengan zatnya, itu kufur, sepakat kufur. Contoh, kalau dia meyakini bahwasanya obat dengan zatnya bisa menyembuhkan dengan sendirinya, kufur. Lamun nggak mengitikadkan duit dengan sendirinya bisa membuat kaya, kufur. Bisa deh. Kalau makan dengan sendirinya bisa bikin kenyang, kufur. Yang pertama nih. Yang kedua, biquwatin ja'alahu Allahu fiha. Bukan dengan sendirinya, tapi dikasih kekuatan sama Allah. Ia sanggup bisa nyenawan, bisa nyian sebut karena dikasih kekuatan sama Allah. Ini ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan fasik. Seperti ahli Mu'tazilah. Mu'tazilah fasik. Karena Mu'tazilah mengatakan Allah itu memberikan kekuatan pada manusia sehingga manusia melakukan sendiri. Diberi kekuatan. Dan sebagai lain abdi anu nyembuhkeun dengan Allah mereka kekuatan kahiyeu. Nah, itu bisa fasik, bisa kufur. Yang dua nih. Yang tiga, antara sebab dengan musabab talazuman akliyan. Talazuman itu menurut akal. Kalau menurut akal la yasihu ta'ah, nggak bisa tidak bisa lepas. Kalau ada api, pasti ada apa? Asap. Kalau ada kenyang, pasti ada nasi dan sebagainya. Itu menurut logika. Enggak bisa lepas antara kenyang dengan api, dengan makan. Enggak bisa lepas antara terpotong dengan pisau. Enggak bisa lepas senang dengan Menurut akal seperti itu namanya jahilun, orang bodoh. Enggak masuk fasik, enggak masuk kufur, nganjil membodoh. Mendingan. Yang terakhir yang selamat. Bainal asbab wal musabbab talazuman adiyan. Talazum yang adil, menurut kebiasaan. Kalau menurut kebiasaan, yasihu ta'akhuruha, bisa terjadi, bisa. Qad yakunul asbab wala yujad, qad yakunul musabbab wala yujad al asbab. Kadang-kadang ada pisaunya tapi nggak bisa apa? Memotong. Contohnya ke siapa? Nabi Ismail. Ada apinya tapi nggak bisa ngebakar. Contohnya ke
makfirah. Nah, ini dibahas masih kenapa saya bahas Pak Jemaah, sebisanya dibahas. Cuma nggak langsung. Ini dalam masalah al-asbab wal musabbab kita harus hati-hati supaya bisa masuk kufur. Waduh, ana lamun penginum obat ngaranna pas kadon mau cager. Itu tinggal masuk ke mana? Apakah masuk yang pertama, apakah masuk yang kedua? Tinggal begitu. Kalau masuk yang pertama bisa kufur. Dengan jatuh, anak lamun ngopi bisa liar ya. Urang lamun teu dahar bisa paeh, ya. Ada enggak orang makan enggak makan tapi kenyang? Ada. Enggak makan tapi kenyang ada enggak? Ada. Apa? Puasa. Teu dahar tapi kuat. Tapi kalau enggak puasa kuat enggak? Kuat. Ada min babil akhir apa jadi yang dimaksud walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, yang tadi namanya talazuman adiyan. Kalau Allah berkehendak bisa saja dihancurkan apa pendengaran dan apanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, ini masuk ke tadi tak sama. Ala kulli syai'in qadir. Jadi mukhalif kepada talazuman adiyah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Satuhune Allah ala kulli syai'in ing atase saban-saban perkara qadirun syaa kang kersa Allahu ing qadirun iku kang maha kuasa. Wa minhu lan iku tetep setengah saking izhabu ma zukira utawi ngilangaken barang zukira kang wis den sebut barang. Ya. Di antara kekuasaan Allah menghilangkan membinasakan yang tadi tersebut tadi, asma'ahum wa absarahum. Kalau berkehendak bisa saja, cuma lepas daripada talazuman adiyah. Jadi talazuman adiyah kembali kepada Allah. Lamun talazuman aklian sama bikuwatin sama bizati itu sudah keluar dari kekuasaan Allah. Kalau talazuman aklian masih bersurah ke Allah, itu bisa ke Allah. Kadang-kadang para jemaah orang masalah bersurah ke Allah. Contoh doa, kita ngertiin doa ijabah ada di kitab itu, silakan. Ud'uni astajib lakum, mendoalah kalian padaku maka aku akan. Cuma kadang-kadang orang ternyaho kumaha sih. Urang mah ngartikeun doa dijabah eta nyata. Menta motor dibere motor, menta kawin dibere kawin. Menta duit 10 juta dibere 10. Diterangin sama ulama yang dimaksud doa dijabah itu imma bi aini ma talab wa inna bi khairin mimma talab. Bisa bi aini ma talab, apa yang dipinta dapat. Nyata gitu. Pemana orang minta milik motor, ada itu namanya biaya ini bisa bi khairin mimma talab. Enggak langsung, tapi dikasih Allah yang lebih bagus dari itu. Bentuknya. Ya lebih bagus ini. Bukan sesuai permintaan dia, tapi Allah yang lebih tahu. Jadi ulama tetap doa. Kalau yang permintaan kita itu nggak dikasih, berarti Allah lebihnya, bukan berarti nggak diijabah. Banyak sampai minta kemana-mana sepeda ria. Tidak paham. Imma biaini apa? Mau talab atau bi khairin mimma talab. Yang kedua bisa ma'al, bisa halan
bisa ma'alan, bisa langsung, bisa nanti. Itu cara dijawab. Yang ketiga bisa wabin atau bidaf'i dharrin, dengan dikasih pahala atau dijaga dari musibah. Nah, ini bentuk doa-doa dijawab. Ya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini lain lagi nih ya. Ayatnya sudah beres nih, masalah apa? Masalah munafik sudah beres. Mudah-mudahan para jemaah ya, yang dibahas oleh para alim ulama, oleh para mufassir, kita hanya mengikuti ahli tafsir, nggak bisa menghukumi ya yang lebih jauh. Mudah-mudahan kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa lepas dari sifat-sifat munafik, ya, bisa jauh dari sifat-sifat kita ikutilah Al-Quran. Demikian dari saya. Apabila ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebelum ini ya para jemaah, sebab ini zaman sekarang ini banyak yang suka nyebut apa ciri-ciri kiamat segala macamnya, gitu. Cuma singkatnya para jemaah, orang mukmin mah ulah sieun ke kiamat. Kenapa? Silahkan disebut lagi. Orang mukmin tidak akan mengalami kiamat. Jadi etak kiamat itu yang mengalami orang kafir semua. Orang mukmin bagaimana? Nanti orang mukmin kena apa? Ar-rihul layyinah. Ada angin diutus oleh Allah namanya ar-rihul layyinah. Angin yang lembut. Setiap orang mukmin ngendus maut. Setiap orang mukmin ngendus, dimautkeun kabeh jeung orang mukmin. Sisa orang kafir. Kalau sudah sisa orang kafir semua, baru kiamat. Ulah urubat ya, ulah ribut-ribut kiamat. Sudah dalamin aja iman kita supaya kita menjadi apa? Iman. Lobakeun ngaji, tahan iman kita supaya kira-kira seperti kiamat juga pasti kena angin apa? Rihul layyinah. Namanya rihul layyinah. Itu orang mukmin kena semua. Jadi kiamat berarti sisanya orang kafir semua. Yang mengalami kiamat orang kafir semua. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.